Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Saudiyah Bapak Hasanuddin SOC. Yang sama-sama kami hormati seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah As-Saudiyah yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan izinkan kami untuk mensosialisasikan pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020 pada tahun ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, yaitu tahap ke-1 tahun 2020. Langsung saja Ibu Bapak, tak panjang kalam. Next. Penggunaan KJP Plus selama masa COVID-19, yaitu dalam status keadaan darurat bencana, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk 1. Kebutuhan pangan, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Kebutuhan pendidikan. Jadi selama masa COVID-19 ini kegunaan KJP Plus bisa digunakan untuk pangan, kesehatan, dan juga pendidikan anak-anak ibu semua. Kemudian biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulannya secara tunai ataupun non tunai. Jadi itu secara berkala. Kalau setiap jenjang berbeda dengan yang lain. Kalau misalkan contoh ambil saja untuk SD, biaya berkala yang bisa digunakan untuk kebutuhan ongkos, kebutuhan belanja dan lain-lainnya itu sebesar 135.000. Jadi 135.000 itu mohon ibu bapak jangan dihabiskan 135.000 itu, kalau bisa diberikan sisa sebesar 30 atau 50, karena ditakutkan ketika nanti bulan selanjutnya KJP Plus anak ibu biaya rutinnya setiap bulannya itu enggak cair. Jadi nanti mohon diperhatikan dalam penggunaannya ya, minimalnya atau maksimalnya itu 100.000 ya. Tolong jangan dihabiskan untuk setiap bulannya. Kemudian sumber data KJP Plus tahun sekarang berbeda dengan tahun yang kemarin tahap ke-1. Ya mungkin ada wali murid yang anaknya sekolah di madrasah kami, ini kenapa kok slide-nya disingkat-singkat? Ya mungkin kami persingkat saja slide-nya karena saking banyaknya kami hanya mengambil poin inti-intinya saja. Sumber data KJP Plus tahun sekarang yaitu data siswa yang menerima KJP Plus diambil dari Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah. Ya, di sini ada 7 sumber ibu bapak. KJP Plus ini data anak ibu akan diambil dari 7 sumber ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan saya jelaskan satu-satu takut memperpanjang waktu saja, saya singkat saja. Jadi sumber data
data KJP Plus ini diambil dari 7 sumber, akan tapi saya singkat, data akan diambil dari Dinas Sosial. Karena kenapa? Dinas Sosial itu memegang data warga DKI Jakarta, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi kalau misalkan ada nantinya anak ibu tidak tercantum di data KJP Plus di sekolah kami, silakan ibu bapak hubungi pihak kelurahan yang ada di kartu keluarga ibu. Karena anak kami, siswa kami, ada yang kakaknya masih Jakarta Pusat atau ada yang masih kakaknya Jakarta Utara. Maka kalau misalkan nanti data anaknya itu tidak tercantum, silakan hubungi kelurahan yang ada di Jakarta Utara atau Jakarta Timur. Adapun yang di Jakarta Barat, yaitu kelurahannya ada Tegal Alur, ada Kamal, ada Kalideres, ya itu kelurahannya. Tinggal hubungi kelurahan setempat yang ada di kartu kakak itu, ke siapa? Yaitu nanti akan kami berikan kontaknya, namanya secara detail, seluruh kontak kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Jadi namanya siapa, nomornya siapa, ibu bapak bisa menghubungi petugas kelurahan tersebut. Jadi tidak perlu bergerumun atau datang ke kelurahan. Takutnya karena dari masih masa PSBB seperti ini, ya ibu bapak. Jadi dari pihak gubernur memberikan kontak petugas kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Jadi itu, jadi datanya dari Dinas Sosial. Yang kedua yaitu penerima exciting. Di situ ada nomor 7, penerima exciting. Artinya apa? Penerima tahap 1 yang kemarin. Ya, tahap 1 tahun 2020 yang kemarin itu yang dapat akan dapat lagi di tahap kedua ini, ibarat ngelanjutin saja. Tapi kalau misalkan nanti ada kejadian juga, Pak, kan anak saya kemarin tahap 1 dapat, kok tahap kedua ini nggak dapat, ya ibu bisa hubungi dinas sosial juga, gitu ya. Jadi kami dari pihak sekolah hanya menerima data dari pusat P4OP, yaitu pihak KJP pusatnya. Adapun mengenai kenapa nama anak ibu nggak ada, ya silakan hubungi langsung ke pihak kelurahan yang ada di kartu keluarga ibu bapak semua. Next. Baik. Jadi setiap kelurahan itu ada petugas dinas sosial. Jadi ibu bapak tinggal datang ke kelurahan masing-masing. Di situ ada petugas dinas sosialnya. Kemudian ada pun persyaratan KJP Plus secara umum dan kartu pekerja atau Jaklingko anak atau anak asuh. Itu persyaratannya ibu bapak bisa baca ya di situ, bahwa KJP Plus ini secara jalur umum itu bagi mereka yang terdata sebagai warga DKI yang kurang mampu. Adapun persyaratan KJP yang melalui kartu pekerja atau Jaklingko atau anak asuh bagi orang tuanya yang punya kartu pekerja atau sebagai pegawai Jaklingko atau sebagai anak asuh, itu pun akan mendapatkan KJP Plus. Ibu bapak semua bisa langsung baca saja, bisa dijedah dulu untuk dibaca lebih detailnya. Next. Mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020 ini. Step pertama tanggal 18 sampai 24 September, yaitu pemadanan data. Jadi pemadanan data ini ibu bapak, yaitu kita pihak sekolah
menunggu data dari pihak KJP pusat atau P4OP. P4OP itu menunggu dari dinas sosial. Ya, jadi pemadanan data. Jadi kita menunggu data siswa itu akan turun ke pihak akun sekolah madrasah kita. Kemudian yang step kedua yaitu tanggal 25 September sampai 8 Oktober yaitu verifikasi daftar sementara pengumuman calon penerima. Kemudian bagi siswa yang tidak terdaftar bisa hubungi, di situ ada http://bit.ly/pusdatinjamsosdik/ itu ibu di situ terdapat kontak petugas kelurahan se-DKI Jakarta. Tolong disesuaikan dengan kartu keluarganya. Adapun untuk kelas 1 tak perlu khawatir ibu bapak yang untuk kelas 1, jika anak ibu atau kakak ibu tercantum di dalam Dinsos itu warga DKI yang kurang mampu, itu akan otomatis terdaftar, akan ada nama anak ibu bapak di dalam akun KJP kami. Jadi untuk kelas 1 tak perlu khawatir, jadi tak perlu mengajukan karena data itu sudah ada langsung. Adapun yang tidak ada terus kemudian merasa saya kurang mampu, silahkan hubungi dinas sosial, petugas dinas sosial yang ada di kelurahan. Kemudian tanggal 25 sampai 8 Oktober itu verifikasi juga untuk pengecekan. Kami dari pihak sekolah mengecek, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, kemudian langsung diupload berkas-berkas yang ada. Berkasnya tetap ibu bapak akan mendapatkan dari pihak sekolah. Berkas-berkas itu ibu bapak akan menerima datang ke sekolah untuk mengambil berkasnya. Kemudian diisi, setelah diisi baru dikembalikan lagi ke sekolah ya, karena berkas itu akan diupload ke akun sekolah kami. Kemudian step ketiga tanggal 9 sampai tanggal 12 yaitu verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Kemudian yang keempat yang ketiga ini ibu setelah kepala sekolah menyetujui, nah ada persetujuan lagi dari kepala dinas. Jadi apabila, mohon maaf sekali lagi, kami dari pihak sekolah sudah berusaha memasukkan data anak ibu bapak semua. Ya, adapun di persetujuan terakhir yaitu di kepala dinas. Di kepala dinas kapan persetujuan kepala dinasnya? Yaitu tanggal 9 sampai tanggal 12 Oktober. Kemudian step keempat baru penetapan penerima peserta yang berhak menerima KJP Plus. Itu saja. Next. Kemudian perbedaan mendasar KJP Plus tahun sekarang dengan tahun yang kemarin yaitu dari mulai persyaratan dan mekanismenya ibu bapak bisa baca saja. Adapun secara intinya adalah tahun sekarang ibu bapak sudah tidak bisa lagi mengajukan siswanya untuk dapat KJP, akan tapi dari pihak dinas sosial akan menurunkan data warga DKI yang tidak mampu. Jadi untuk tahun sekarang lebih kepada tepat sasaran. Jadi yang mampu akan dapat dan yang tidak mampu tidak akan dapat. Jadi seperti itu mekanismenya, perbedaannya dari mulai persyaratan dan mekanismenya. Ibu bapak bisa baca di situ nanti. Lanjut. Inilah info lebih lanjut. Ibu bapak bisa menghubungi pihak KJP pusat ya atau P4OP. Websitenya di situ ada kjp.jakarta.go.id. Nomor teleponnya di situ sudah ada dan faxnya juga ada. Apabila
ada siswa yang masih berkendala di dalam kenapa kok anak saya tidak dapat ibu bisa hubungi langsung, atau tapi sebelum ibu datang ke P4OP yang berada di Rawabunga, tepatnya di Jakarta Timur, jika ibu ingin ke sana harus membawa surat pengantar dari pihak sekolah. Dan adapun berkendala tentang buku tabungannya tidak sesuai namanya atau nomor rekeningnya, atau eh, nama anak saya kok nggak ada gitu, nggak pernah nerima buku tabungan atau ATM, ibu bisa datang pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, karena di Selasa, Rabu, Kamis itu ada pihak Bank DKI yang ada di Rawabunga tersebut, adanya di lantai 2, petugas dari Bank DKI-nya. Dan itu mereka para petugas Bank DKI hanya datang di pagi hari. Adapun siang hari mungkin mereka kembali lagi ke kantornya masing-masing. Ya, kalau misalkan ingin langsung dan memperbaiki buku tabungannya, yaitu datang hari Selasa, Rabu, dan Kamis, karena petugas Bank DKI itu ada di kantor KJP Pusat atau ada di kantor P4OP yang berada di Rawabunga, tepatnya yaitu di Jakarta Timur. Mungkin itu saja Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas. Kami minta maaf, atau nanti bisa kontak secara japri lewat via WA, boleh melalui saya, boleh melalui Pak Ibnu, ataupun boleh melalui Bapak Kepala Madrasah. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.